Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nova Nurwanto. Apa kabar teman-teman semua? Saya doain meskipun di kondisi pandemi seperti sekarang, semoga Allah senantiasa jaga diri Anda dalam kesehatan. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, tetap sejahtera, dan makin mulia dunia dan akhirat. Amin. Teman-teman semua, apa yang sedang kita alami, bangsa Indonesia alami, bahkan dunia alami hari ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah tentunya, atau kita bisa sebut situasi krisis. Ada banyak orang mengalami kesulitan, terutama secara ekonomi, di situasi seperti ini. Semoga bukan Anda yang sedang nonton video saya kali ini. Maka ada banyak orang perlu solusi, bagaimana cara mereka lepas dari situasi yang tidak mudah ini. Maka di video kali ini saya akan membahas 3 hal yang harus Anda lakukan. Bagaimana cara Anda bisa keluar dari situasi krisis. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, terlebih dahulu ada baiknya Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi dari banyak video-video yang insya Allah bermanfaat untuk Anda. Dan kalau Anda rasa video yang ada di channel ini adalah video-video yang bermanfaat, video yang positif, mari kita berbagi kebaikan dengan cara like, comment, and share video-video yang ada di channel ini. Teman-teman semua, ada 3 hal yang harus dilakukan siapapun Anda ketika kita berada dalam situasi yang krisis. Apa saja itu? Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda tidak boleh kehilangan rasa bahagia dan tenang dalam hati Anda. Ya, rasa bahagia dan tenang dalam hati itu adalah sumber energi positif yang membuat Anda bisa berpikir kreatif. Ada banyak orang ketika mereka mengalami sebuah situasi sulit dalam hidupnya, situasi krisis dalam hidupnya, mereka panik, pikirannya kacau. Bapak Ibu, hal membuat orang bisa tenggelam dalam masalahnya, hal yang paling fatal membuat orang bisa hanyut, makin masuk ke dalam masalah yang sedang dialami, krisis kehidupan yang sedang dia alami adalah panik. Seperti orang sedang tenggelam, dia nggak bisa berenang, dia masuk ke air, kemudian dia panik karena dia nggak bisa berenang. Justru kepanikan dia membuat dirinya makin tenggelam, makin dalam dan makin dalam. Padahal orang yang nggak bisa berenang sekalipun, kalau dia diam di dalam air, dia akan mengambang. Tidak akan membuat dia tenggelam, tapi karena panik membuat orang makin bahkan tenggelam. Begitulah situasi kita jika kita mengalami situasi yang sedang kita tidak inginkan. Situasi krisis kita panik, maka kita justru akan makin masuk ke dalam masalah itu, makin tenggelam dalam masalah itu. Maka yang paling penting untuk Anda pahami, yang pertama Anda harus tenang. Anda harus tenang, Anda harus mampu mengendalikan diri Anda. Lingkungan luar nggak mampu kita kendalikan, tapi yang paling penting kita harus belajar mengendalikan diri kita. Tenang. Kenapa kita harus tenang? Ya kan? Karena dengan ketenangan Anda akan masih bisa berpikir jernih, berpikir kreatif, berpikir solutif untuk bisa mencari jalan keluar dari kesulitan yang sedang Anda hadapi, yang sedang Anda temui. Tapi masalahnya, Pak, saya sulit tenang. Saya sulit sekali bisa merasa tenang dan mengendalikan diri saya. Bagaimana cara Anda bisa mendapatkan situasi tenang pikiran Anda, hati Anda di saat krisis? Maka jawabannya simpel. Ya, jawabannya simpel. Setiap muslim tentu sudah paham apa yang membuat hatinya tenang, ya kan? Semua muslim, orang-orang yang beriman, harus meyakini bahwa situasi sulit yang sedang dia hadapi adalah bagian dari ujian yang Allah datangkan pada hidupnya. Bukankah dalam Al-Ankabut Allah mengatakan ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, jangan mengira mereka mengatakan saya beriman kemudian mereka tidak diuji. Maka sesungguhnya situasi sulit buat orang yang beriman adalah ujian. Maka yakini tidak ada ujian yang Allah berikan kepada hambanya yang melebihi kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka pahami bahwa apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita, meskipun itu sebuah kesulitan, itu adalah ujian. Kalau kita mampu melewatinya, mampu menghadapinya, maka akan ada hadiah besar menunggu kita di akhir ujian. Terus kalau masih belum tenang, kita tahu ini ujian, tapi kok nggak tenang-tenang, maka mungkin masalahnya adalah kita kurang dekat dengan Allah, kita kurang mengingat Allah. Karena sesungguhnya, ya kan, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Karena dalam surat Al-Fat, Allah katakan, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin."
Hanya Allah yang memberikan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Maka teman-teman semua, tenang adalah kunci kemudian Anda bisa berpikir jernih, berpikir solutif, berpikir kreatif. Maka buat diri Anda, pikiran Anda, hati Anda tenang. Ketika Anda tenang, Anda akan bisa menemukan banyak alasan untuk Anda bisa tetap bahagia. Ya, semua ujian yang dihadirkan dalam hidup kita, kalau kita berpikir jernih, kalau kita masih bisa pilah-pilah, apakah banyak masalah yang kita temui dibandingkan dengan karunia yang Allah sudah berikan, maka Anda akan menemukan ternyata ada banyak kebaikan yang masih bisa kita nikmati, ada banyak rizki, ada banyak karunia Allah di dalam kesulitan, di dalam krisis yang sedang kita hadapi. Maka kita masih bisa menemukan kebahagiaan. Maka buat diri Anda tenang dan bahagia. Karena tenang dan bahagia akan merangsang otak Anda tetap berpikir kreatif, berpikir solutif. Kita belajar dari kisah sejarah salah satu manusia terhebat, manusia sempurna yang Allah jadikan teladan buat kita, yaitu Rasulullah. Suatu ketika umat Islam menghadapi suatu situasi krisis yang gak mudah. Ya, saat itu umat Islam akan diserang oleh pasukan koalisi yang jumlahnya sangat besar. 10.000 pasukan koalisi, 4.000-nya dari kafir Quraisy, sisanya campuran dari berbagai macam suku, dari berbagai macam kabilah. Mereka akan balas dendam, menyerang umat Islam yang jumlahnya mungkin nggak seberapa, mungkin 1.000-2.000. Mereka di Madinah, 10.000 pasukan koalisi akan mengepung dan menghancurkan dan menghabiskan Muslim saat itu. Sebuah sesuatu yang nggak mudah. Kemudian Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya dan memutuskan strategi untuk membuat parit. Anda bisa bayangkan situasinya saat itu bulan puasa, ya, bulan puasa, panas yang menggelora, umat Islam dalam tekanan yang sangat menakutkan. Mereka harus melawan pasukan yang jumlahnya sangat besar, 10.000, dan mereka harus membuat parit selebar 6 meter, sepanjang lebih kurang mungkin ya sekitar 7-10 km. Separuh kota Madinah mereka harus buat parit. Anda bisa bayangkan puasa, panas, dalam keadaan lapar, mereka menggali parit yang begitu besar. Dan mereka mengalami ketakutan karena mereka akan menghadapi serangan yang begitu besar. Dalam waktu 6 hari, parit itu harus selesai. Pada suatu kejadian, ketika para sahabat menggali parit, menemukan sebuah batu yang batu itu sulit sekali untuk dipecahkan. Kemudian mereka memberitahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada satu batu yang sulit kami pecahkan." Kemudian Rasulullah datang, Rasulullah kemudian mengambil palu dan memukulkan palu itu pada batu besar yang sulit dipecahkan. Dan ketika Rasulullah memukulkan, bam! Di pukulan yang pertama Rasulullah mengatakan, "Romawi akan kita bebaskan." Diberi pukulan yang kedua, Rasulullah mengatakan, "Dar, Persia akan kita bebaskan." Anda bisa bayangkan di situasi sulit, di situasi yang mencekam, rasa takut yang menguasai, akan ada puluhan ribu pasukan koalisi menyerang umat Islam saat itu. Rasulullah masih memberikan harapan, memberikan rasa bahagia. Artinya, kalau Rasulullah mengatakan Romawi akan ditaklukkan, Persia akan ditaklukkan, maka muncul harapan sudah pasti perang parit saat itu, perang Khandaq saat itu, perang Ahzab yaitu yang akan dialami, yang akan dihadapi oleh umat Islam, insya Allah akan menemui kemenangan. Inilah yang kita sebut kebahagiaan, harapan. Maka siapapun Anda, kalau Anda merasa Anda sedang berada di sebuah situasi sulit, situasi krisis, pertama Anda harus buat diri Anda tenang. Yang kedua, Anda cari sesuatu yang bisa membuat Anda bahagia. Baru Anda memiliki harapan, Anda bisa memiliki solusi dari situasi yang sedang Anda hadapi. Itu yang pertama, guys. Yang kedua, hal apa yang harus Anda lakukan untuk Anda bisa keluar dari situasi krisis? Yang kedua adalah berpikirlah yang berbeda. Mencoba berpikir berbeda. Apa maksudnya? Berpikir yang berbeda maksudnya adalah Anda harus berpikir berbeda dengan lingkungan Anda. Karena ketika menghadapi situasi krisis, akan ada banyak cara orang berpikir yang negatif. Ada banyak lingkungan Anda mengintimidasi Anda dengan situasi yang sangat sulit. Kalau seandainya sekarang krisis di Indonesia, maka banyak orang akan berpikir, wah, situasi krisis ekonomi Indonesia sedang krisis, daya beli masyarakat menurun. Semua akumulasi dari pemikiran negatif banyak orang menjadi obrolan yang masuk dalam otak bawah sadar Anda, dan itu akan menurunkan keyakinan Anda, akan menurunkan motivasi Anda. Maka penting untuk Anda berpikir berbeda dengan lingkungan Anda. Saya pernah cerita di YouTube saya sebelumnya bahwa pikiran Anda akan menentukan nasib Anda jangka panjang.
menentukan nasib Anda ke depan. Coba Anda bayangin, ya saya pernah bercerita bagaimana seorang tukang martabak yang dia memiliki dagangan yang laku sekali, ya Anda bisa cek di YouTube saya sebelumnya. Kemudian dia memiliki anak yang dia kuliahkan di Jakarta, ya tukang martabak itu jualannya di Tegal. Ketika anaknya pulang, anaknya membawa sebuah program negatif dalam pikirannya. Indonesia lagi krisis, daya beli masyarakat menurun. Ketika dia pulang membantu bisnis orang tuanya, maka bisnis atas dasar cara berpikir Indonesia lagi krisis, ekonomi lagi krisis, daya beli masyarakat menurun, maka semua pikiran itu dia curahkan dalam mengelola bisnis orang tuanya. Dan apa yang terjadi? Bangkrut bisnisnya karena cara berpikir yang salah membuat hidupnya bermasalah, teman-teman semua. Maka penting ya, Anda mencoba berpikir berbeda dari lingkungan Anda. Kalau lingkungan Anda berpikir, ini krisis, ini ekonomi Indonesia lagi sulit, daya beli masyarakat menurun, bisnis semuanya sulit. Kalau Anda mengikuti cara berpikir itu, hati-hati, Anda bisa masuk dalam masalah yang cukup besar. Anda akan masuk seperti golongan banyak orang yang akan terjebak dalam krisis itu. So, bagaimana cara berpikir Anda? Anda harus mencari cara berpikir yang berbeda. Setiap krisis, setiap kesulitan pasti ada peluang. Setiap masalah pasti ada solusi. Maka cara berpikir Anda, apa yang Anda bisa lakukan situasi sulit? Sudah pasti bersama kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah siapkan. Maka yang harus Anda lakukan adalah kemudahan apa yang bisa Anda lakukan? Peluang apa yang bisa Anda cari? Hal-hal apa yang bisa Anda lakukan untuk Anda bisa selamat atau keluar dari situasi krisis ini? Yang terpenting adalah cara berpikirnya Anda harus rubah. Jangan ikut kebanyakan orang yang berpikir bahwa krisis sulit, ekonomi sulit, kemudian Anda nggak bisa cari duit. Jangan ikut kebanyakan orang. Berpikirlah solutif. Jangan samakan pikiran Anda dengan orang lain. Berpikir yang berbeda yang kedua adalah berpikir berbeda dengan masa lalu Anda atau dengan cara berpikir Anda yang kemarin. Ini situasi sulit, guys. Jangan samakan dengan situasi yang normal. Seperti Anda nyupir. Kalau Anda nyupir sebuah mobil, jalanannya jalanan mulus, lempeng aja tuh jalan, mulus, nggak ada hambatan, maka Anda bakal santai nyupirnya. Tapi ketika Anda menemukan sebuah situasi jalanannya krisis, jalanannya rusak, berbatu mungkin atau bahkan tanjakan terjal, Anda pasti akan cara nyupirnya bakal beda, cara nyikapinya bakal beda. Begitulah bisnis ketika krisis, begitulah situasi ekonomi saat krisis. Ketika krisis, situasinya berbeda dengan situasi normal, maka cara berpikir Anda, cara bertindak Anda, cara Anda mengendalikan bisnis Anda, mengontrol bisnis Anda harus berbeda. Anda harus siap lebih siaga. Anda harus bisa melakukan 2 kali, 3 kali lebih hebat keluarkan energi Anda di situasi ini. Jangan malah terintimidasi dengan keadaan, membuat Anda tidak bertindak. Justru Anda harus makin berenergi. Lakukan hal yang lebih sigap, lebih terencana, lebih terukur. Dan siapkan keluarkan energi Anda jauh lebih banyak dari yang biasanya. Baru Anda akan berpotensi memenangkan krisis tersebut. Dan yang ketiga, Anda harus memiliki mindset menyerang. Mindset menyerang. Krisis adalah situasi di mana lingkungan mengintimidasi Anda. Ada banyak kesulitan mengintimidasi Anda. Situasinya mengintimidasi. Juga yang tidak kalah penting adalah lingkungannya. Teman Anda, saudara Anda, obrolan-obrolan Anda. Bahkan berita yang Anda tonton hari-hari mengintimidasi Anda. Lingkungan menyerang Anda. Kalau Anda tidak menyerang, mindset Anda tidak ekspansif, mindset Anda bukan mindset menyerang, maka Anda yang diserang. Cara berpikir Anda yang akan digerogoti, mental Anda yang akan digerogoti, motivasi Anda yang akan makin melemah. Lihat ketika Rasulullah dalam situasi yang sangat terhintip di perang Khandaq, ya, mereka harus menghadapi ribuan pasukan, bahkan 10.000 lebih pasukan koalisi. Maka yang mereka putuskan apa? Mereka bukan berperang di dalam Madinah. Apa? Mereka expand. Mereka keluar. Mereka menyerang. Mereka menyambut musuh di depan. Kenapa? Situasi krisis adalah situasi di mana Anda terintimidasi oleh keadaan, baik pikiran Anda ataupun kemampuan Anda. Maka tidak ada pilihan. Kalau Anda hanya bertahan dari serangan krisis ini, Anda akan terintimidasi. Anda mungkin bakal kalah. Maka Anda harus memiliki mindset menyerang. Anda harus do something. Lakukan sesuatu yang bisa membuat Anda bergerak lebih cepat, maju lebih ke depan, teman-teman semua. Teman-teman semua, krisis membuat banyak orang terintimidasi. Sadari dan fahami, ketika krisis ada serangan yang bertubi-tubi menyerang diri Anda, menyerang pikiran Anda karena informasinya negatif, menyerang mental Anda karena lingkungannya negatif. Dan yang paling
dahsyat adalah menyerang ekonomi Anda. Maka ketika Anda hanya bertahan, sementara serangannya bertubi-tubi, Anda tidak akan lolos dari masalah krisis ini. Maka yang harus Anda lakukan di saat krisis, miliki mindset menyerang. Do something, do more to get more. Lakukan lebih dari yang biasanya untuk Anda bisa mendapatkan hal yang lebih. Toh faktanya, selain Anda, orang lain yang mengalami krisis, yang menghadapi krisis yang sama, ada banyak di antara mereka yang selamat, bahkan leading, bahkan mereka bisa mencapai prestasi kehidupan yang lebih baik dari sebelum krisis. Oke teman-teman semua, semoga Allah kuatkan Anda menghadapi ujian apapun, termasuk ujian yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu di situasi pandemi. Semoga Allah kuatkan Anda dan Allah selamatkan Anda dunia akhirat. Sampai ketemu dengan saya, Nova Nurwanto, di video-video saya berikutnya. Pesan saya seperti biasa, keep high spirit and stay humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.